Tapi pada hakikatnya sihir itu bukan karena sihir itu semata yang akan bisa memudaratkan seseorang. Artinya apa? Seakan-akan yang hebat tukang sihir atau orang yang bertransaksi dengan tukang sihir. Bukan. Tetapi hakikatnya seseorang itu terkena sihir jika orang itu memang mensihir dia atau tukang sihir ketika mensihir dia, itu semua dengan izin Allah. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, barakallahu fikum jami'an, para pendengar, para pemirsa kajian secara online yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Athari yang kebetulan bertepatan pada kesempatan malam hari ini di Rumah Peduli An-Nisa. Barakallahu fikum jami'a. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Rumah Peduli An-Nisa adalah senantiasa membackup permasalahan-permasalahan sosial kemanusiaan, di antaranya mungkin dari jenazah-jenazah yang tidak ada yang bertanggung jawab, artinya tidak jelas identitasnya, sehingga mungkin saja sudah lama ada di rumah sakit. Maka itulah di antara yang di backup oleh salah satunya oleh Rumah Peduli An-Nisa. Walaupun mungkin namanya Peduli An-Nisa, itu hanya namanya dan kemudian mungkin yayasannya. Nah, demikian pula masih banyak yang lain, termasuk di dalamnya ada anak yatim, yatim piatu juga ada. Demikian pula ummahat-ummahat yang memang posisinya janda, yang tidak sudah ditinggal sama suaminya. Nah, dan masih termasuk pula orang-orang sakit yang mungkin berat sebagai biaya atau untuk membiayai sakit dia, insya Allah juga bisa dibantu. Dan masih banyak yang lain, termasuk pula mungkin di antara saudara-saudara kaum muslimin yang memang mengalami kesulitan
ya. Sebagaimana mungkin proses kelahiran, alhamdulillah juga dibantu. Naam. Adapun kemudian untuk Al-Athari, maka punya nama yayasan Alia Athari Bali, maka yang awalnya adalah kajian-kajian, majelis-majelis ta'lim, daurah-daurah yang sebelum pandemi. Alhamdulillah juga sekarang ada membackup di antara salah satu proses kelanjutan regenerasi, kelanjutan bagaimana supaya umat ini tetap berlanjut. Mereka memahami dakwah ahli sunnah, dakwah tauhid. Maka alhamdulillah kita memiliki tempat untuk pendidikan, dan ini salah satu perkara penting yang memang diperhatikan di antara dakwah para salafus saleh yang disebut dengan tazkiyah wa tarbiyah. Tazkiyah wa tarbiyah artinya apa? Pembersihan tauhid, akidah, keyakinan dari akidah yang batilah, khurafat, tahayul. Demikian pula dibekali anak-anak dengan pendidikan tentang sunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ada di antara teman kita yang rumahnya pun peduli untuk ditempati dan sekaligus menjadi alamat sekretariat yayasan. Dan alhamdulillah pula kita juga punya keinginan tentu untuk membebaskan daripada pusat dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah karena kita punya pendidikan, di antaranya adalah TK, yang taman pendidikan disebut dengan Raudhatul Atfal, ya. Walaupun mungkin kita masih mengatasnamakan dengan nama yang rumah belajar, tapi muatan di dalamnya adalah tetap setingkat taman kanak-kanak. Dan alhamdulillah pula kita dengan mungkin sangat bahasa kita itu dengan boneknya, bondonekatnya, alhamdulillah kita juga sudah tahun ini kita punya pendidikan yang setingkat ibtidaiyah. Tentu ya kita tetap terus berjuang, terus tetap bersemangat, dan tentu pula bagaimana ikhwah semua ahlus sunnah maka juga memberikan dorongan bahwa pada hakikatnya bahwa pendidikan kita bukanlah pendidikan yang arahnya adalah semacam adanya profit, ya, profit yang murni. Tidak demikian, walaupun mungkin secara umum memang rata-rata yang namanya kalau sudah bicara pendidikan itu sebuah profit atau sebuah keuntungan, tapi kita insyaallah taala jauh dari itu. Karena kita pingin sekali sebagaimana RPA pula, ya. Jadi diantaranya pula punya rencana untuk pembebasan lahan tanah kuburan yang dipilih yang lebih baik. Demikian pula harapannya bisa untuk majanan atau untuk gratis, Masya Allah. Nah, adapun kita ya kemampuan kita karena kita tidak punya muhsinin dan semisalnya, ya kita berusaha untuk pendidikan kita ini yang murah. Bukan berarti murahan. Artinya apa? Kita pingin bagaimana kaum muslimin yang mereka secara tingkatan sosial, ya, ekonomi, maka mereka tingkatan menengah ke bawah. Itulah keinginan kita. Semoga barakallahu fikum ini sebagai bentuk untuk mengingatkan kembali maka butuhnya kita untuk ta'awun, at-ta'awun bisyar'i, dan diperintahkan oleh Allah ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Tolong menolong kalian di dalam albir, kumpulan-kumpulan kebaikan, dan termasuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Masing-masing kita akan dibalasi oleh Allah, maka tergantung bagaimana semangat dan jerih payah kita untuk membackup, membantu daripada apa? Pendidikan-pendidikan yang sudah ada. Insyaallah taala kita akan melanjutkan dan perkara-perkara yang penting yang kita memiliki tujuan-tujuan, maksud-maksud, niat-niat yang baik
sebagaimana tadi RPA, sebagaimana Aliyah Athari Bali, ya, maka itu semua tidak akan istiqamah dan tidak akan lurus maksud tujuan mereka kalau kemudian kita tanpa bekali dengan ilmu, ilmu minal kitab wa sunnah, qala Allah qala Rasul. Karena itu semua kita ketahui bahwa ilmu begitu penting, karena memang itu sebuah cahaya, ya, yang akan senantiasa membimbing kita, ya, meluruskan niat-niat kita, memberikan motivasi, semangat, tujuan, maksud kita. Jadi begitu. Jadi ketika kemudian kita dalam mengalami mungkin futur, mungkin semangatnya berkurang, maka dengan ilmu minal kitab wa sunnah, maka kita dibangkitkan kembali, kita termotivasi kembali. Maka oleh sebab itu futur adalah orang-orang yang lemah, yang kadang-kadang muncul kemalasan, kadang-kadang muncul banyak hal tentu yang dialami bagi mereka, orang-orang yang memang terjun dalam dunia sosial, dalam dunia pendidikan, dan masih banyak yang lain. Maka oleh sebab itu bagaimana pentingnya majelis ilmu sampai kebutuhan kita tentang ilmu. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Sebagaimana kita ketika kita butuh bernafas, kita butuh oksigen, itulah kebutuhan kita tentang ilmu. Bukan sekedar bahwa kita ini sebagaimana layak makanan minum. Maka kalau Imam Ahmad menyatakan bahwa hajatuna ilal ilmi kitabi wa sunnah ahwaj min hajatina min al-aqli wa syarabi. Artinya apa? Bahwa keperluan kita, bahkan ini kebutuhan primer, bukan sekedar kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan yang kemudian ya kalau sempat ngaji, kalau enggak, bukan itu. Kalau sempat bisa belajar, kalau enggak, artinya mencari ruang, bukan itu. Tetapi bahkan Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita, keperluan kita yang sangat pokok tentang ilmu Quran dan Sunnah melebihi kebutuhan kita dengan makan dan minum. Sementara kita tahu makan, minum kebutuhan primer pokok. Bagaimana kalau orang itu tidak makan, tidak minum? Termasuk pula kita ketahui kalau kita secara umum manusia butuh makan. Kadang-kadang disebut dengan makan pagi, namanya iftar. Kadang-kadang manusia butuh dia makan siang ketika habis kerja dan semisalnya, ya, disebut dengan ghada. Kemudian makan malam disebut dengan asya ba'da salatil isya, kadang seperti itu. Maka ini kebutuhan kita 3 kali. Mungkin kalau ada orang 2 kali, itu perkara yang lain. Tapi secara umum seperti itu keadaannya. Sementara ilmu lebih dari itu. Sebagaimana hembusan nafas kita, mestinya seperti itu. Kita nggak bisa kita kemudian bahkan banyak waktu yang tersisa, banyak waktu yang kemudian terluputkan daripada ilmu kitab sunnah. Apakah majelis-majelis ilmu? Apakah kita mendengarkan kajian-kajian ustadz yang mungkin secara online, mungkin YouTube, ya kita pilih yang terbaik, yang akidahnya benar, yang manhajnya benar, karena memang di situ banyak macam-macam. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengenali kebenaran, maka kita tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang pengamal kebenaran. Maka oleh sebab itu begitu penting, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib, ketika itu beliau memberikan wasiat nasihat kepada kita semua, i'rif al-haqqa ta'rif ahlahu. Kenali dan belajarlah kalian akan kebenaran Quran dan Sunnah, niscaya kalian akan tahu siapa sebenarnya pengamal kebenaran. Dan kebenaran itu tidak dihitung karena banyaknya pendukung, banyaknya orang yang ikut, akan tetapi iqamatul hujjah. Al-haqqu iqamatul hujjah. Kebenaran itu ketika ditegakkannya dalil, bukan banyak yang sana ya. Enggak seperti itu. Tetapi apa? Ketika mereka di atas dalil, di atas al-haq, maka itulah sebenarnya kebenaran. Nah, kita tahu bahwa mereka di atas kebenaran karena memang kita mau mempelajari kebenaran. Talabul ilm, dan itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Ingat, belajar itu termasuk jihad. Bahkan tingkatan jihad yang pertama namanya jihadun nafs. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah.
seorang disebut mujahid, orang yang berjihad. Siapa mereka? Orang-orang yang dia mencambuk, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh, orang yang mereka bersemangat untuk apa? Untuk agar dia berada dalam ketaatan dia kepada Allah Taala. Coba perhatikan, agar mereka sengaja berada dalam mana? Ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia bersemangat, bagaimana dia bersungguh-sungguh, dia bagaimana menjati dirinya agar dia tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Sementara kita tahu iman itu bertambah dan berkurang. Hebat tidak? Belum lagi kalau kita bicara tentang nafsu kita. Nafsu yang paling banyak dalam diri kita, nafsu amarah. Ya, la ammaratun bisu. Itu yang paling banyak. Sehingga coba antum perhatikan, ketika orang diajak baik, ketika orang diajak ngaji, ketika orang diajak untuk menuju jalan-jalan surga, kira-kira berat apa mudah? Ringan apa berat? Jawabannya berat, sulit. Ya, mungkin saja dia katakan, Masya Allah, anak ini capek. Dari pagi saya kerja, pulang sore, dada capek. Ya, saya ini sibuk. Kita tanya, siapa orang hidup tidak sibuk? Kalau orang hidup tidak sibuk, nah, Allah sendiri mengatakan apa? Nah, bahwa Allah ciptakan manusia fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia di dalam apa? Di dalam susah payah. Tetapi bagaimana susah kepayahan kita, keletihan kita ini dalam ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk pula Pak, kita ini makan minum saja kalau ingin nilainya dinilai ibadah oleh Allah, semua karena ilmu. Bagaimana adab makan, bagaimana niat kita makan minum, kan begitu. Kalau berpikir makan minum hukum asalnya mubah, ya kan? Makan minum itu mubah. Antum mau makan fadl, tidak mau makan silakan. Antum mau minum fadl, tidak minum tidak apa-apa. Itu hukum asal. Akan tetapi makan minumnya seorang mukmin, seorang muslim, terlebih mereka ahli sunnah, maka dinilai ibadah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga inilah ungkapan ahli tauhid, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, seluruh ibadahku, hidup matiku. Coba bayangkan. Adapun makan minum sebagai keberlangsungan kita agar kita sehat, agar kita kuat untuk ibadah kepada Allah. Jadi seperti itu, intinya itu, dan itu harus terus diingatkan, dan itu yang menjadi tujuan kita. Jadi kita makan minum untuk apa? Agar kita mendapatkan kekuatan untuk untuk mentaati Allah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ilmu begitu penting. Maka hampir mungkin saya antum, hampir mungkin seluruh umat Islam, mungkin hampir seluruh manusia, pasti dia ingin, kalau bilang dengan surga dan neraka, dia pasti ingin surga. Dan mungkin hampir saja manusia itu tahu konsep, oh ini surga, ini neraka. Jadi terutama orang yang beriman dengan yang punya agama. Beda kalau tidak punya agama, ya, mungkin saja mereka ateis atau apa begitu. Ya, pasti. Cuma bagaimana jalan surga, bagaimana menempuh jalan surga, bagaimana jalan-jalan mengantarkan ke surga, itu yang masalahnya. Maka oleh sebab barakallahu fikum, bahwa belajar talabul ilm, qala Allah qala Rasul, bifahmi salafil ummah, menjadi sebab-sebab dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Pembahasan kita tentang pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam. Terakhir pembahasan kita sampai poin yang as-sadisu, yang ke-6. Pembatal Islam, Islamnya batal. Sehingga para ulama menyebutkan, sebenarnya kalau bicara tentang pembatal-pembatal Islam banyak sekali. Sehingga ini di antara pembatal yang disimpulkan dan dikumpulkan oleh para ulama, terutama 10 pembatal-pembatal Islam. Karena disebut dengan pembatal Islam sebagaimana orang itu tatkala tadinya mutawadhi, orang yang berwudu, sebab na'am hadath, maka wudunya batal. Sama, tadinya dia muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ketika kemudian dia meyakini atau mengamalkan sesuatu
yang menyebabkan kemudian dia adalah riddah anil millah, kekufuran, kufur akbar, maka inilah yang disebut nawaqidul Islam. Maka jangan tahu hanya baik-baiknya saja di dalam Islam, bukan hanya tahu bahwa ini adalah Masya Allah, ini pahala, ini begitu, tapi harus tahu pula tentang keburukan dan bahaya. Harus lengkap. Dan kita ketika tahu tentang perkara-perkara yang membahayakan kita, bukan untuk kita melakukannya, tetapi untuk kita hindari. Dan ingat hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dikenal dengan sahibu sirrin, sahabat yang diberitahu khusus oleh Rasul tentang daftar nama-nama munafikin. Luar biasa, nggak semua sahabat dikasih tahu sama Rasulullah. Namanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Ketika itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, maka dia mengatakan, dulu ketika aku bersama Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu, kalau dia bertanya kepada Rasulullah biasanya tentang kebaikan. Wajar kalau kebaikan kan hanya dan Islam, Masya Allah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir kalau aku terjatuh kepada keburukan tersebut. Nah, ini riwayat dalil. Makanya sampai di antara di dalam istilah kalimat bahasa Arab, aradtu asyarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Ya, man lam ya'rif al khaira min asyarri waqa'a fihi. Artinya apa? Bahwa tatkala kita mengetahui sebuah kejahatan dan keburukan, bukan kita untuk melakukannya, tetapi kita untuk menjaga diri kita dari keburukan itu. Karena siapa yang dia tidak mengenali kebenaran dari keburukan, maka dia akan jatuh kepada keburukan. Maka perlu diperhatikan pembatal yang keenam, orang yang mengolok-olok, menghinakan, memperolok-olok dari agama Rasulullah. Apakah itu yang berkaitan tentang pahala-pahala yang disebutkan dalam agama, di dalam syariat, atau tentang masalah azab, siksa, salah satunya misal, tentang surga dan neraka, dia gambarkan enggak seakan-akan apa? Dia olok-olok, dia main-main, orang yang mengamalkan sunnah, maka seperti itu. Termasuk pula al-istihza' bi syai'in minal Qur'an. Orang yang mereka mengolok-olok, memperolok-olok tentang sesuatu yang datang dari Al-Qur'an, atau sesuatu yang datang dari hadis yang telah disepakati kesahihannya dan dalil-dalilnya, atau dia memperolok-olok dari hukum yang terkumpul dari hukum-hukum Islam. Misalkan dalam Islam diatur tentang hukum-hukum waris, maka diatur hukum waris dalam Islam jelas, sampai Allah abadikan dalam surat An-Nisa tentang hukum waris, harta pusaka, harta peninggalan orang yang telah meninggal, orang tua kita atau bapak ibu kita, diatur. Gak boleh kemudian apa hukum Islam ini gak adil, seakan-akan menuntut persamaan gender, laki perempuan sama-sama anak, begitu bahasa dia. Akhirnya dibagi dengan sama, padahal dia muslim dan dia menyepelekan, memperolok-olok tentang syariat Islam. Salah satunya tentang apa tadi? Tentang ahkamul mawarid atau hukum-hukum tentang waris atau faraid, tentang faraid. Masih banyak yang lain, maka ini termasuk diantaranya. Maka walaupun tadinya dia senda gurau, hanya main-main, maka tidak ada uzur bagi dia. Jadi ini termasuk. Atau pula dia tergolong orang mengingkari situ di Al-Quran. Jelas kalau yang seperti ini maka dihukumnya apa? Riddah anid-din, dan itu orang yang dianggap keluar daripada Islam, dan itu dilakukan secara sengaja dan dia faham tentang itu.
Adapun kemudian pembatal berikutnya, ya, nawaqidul Islam as-sabi, pembatal Islam yang ke-8, as-sihru, sihir, ya, tentang sihir. Nah, sihir, di antara sihir ada namanya as-sarf. Ada namanya sihir as-sarf. Ya. Ada sihir namanya as-sarf. Iya. Ada pula sihir wal 'atfu. Al-'atf. Itu nama sihir. Sihir itu banyak. Ya, nanti kita ketahui dan kita harus perdalam, karena ada orang yang tidak percaya dengan adanya sihir. Ada, bukan tidak ada. Ya, tidak ada yang tidak percaya dengan sihir, itu tidak percaya. Maka as-sarf wal 'atf di antara macamnya. Maka sihir ini termasuk pembatal Islam. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang melakukan sihir, ya, belajar sihir, aw radiya bihi kafar, atau dia meridhoi kepada orang-orang yang melakukan sihir, justru dia bekerja sama, pembelaan dia kepada tukang sihir, maka tentang itu semua dihukumi kafir. Wad dalilu, dan dalil qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ini 102, ini diantara salah satu ruqyah syar'iyyah tentang sihir. Al-Baqarah 102 kadang diulang-ulang dan masih ada lagi di antara ayat-ayat tentang yang dibaca ketika orang itu terkena sihir. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. Al-ayah. وَمَا هُمْ, dan tidaklah mereka, orang-orang yang melakukan sihir atau kemudian dia mencari tukang-tukang sihir yang memang dia kerjasama, memang dia mungkin tolong-menolong, maka mereka itu semua tukang-tukang sihir, wa ma hum bidarrina bih, tidaklah sekali-kali bisa membahayakan, memudaratkan dengan sihir itu, min ahadin, akan mengenai seseorang, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Maknanya Pak, sihir ini sesuatu yang tersembunyi, terdiri dari mantra-mantra atau puhul-puhul atau doa-doa yang insyaallah akan saya jelaskan secara detail nanti insyaallah. Dan ini harus kita perdalam. Kita ini meyakini sihir itu ada, tapi bukan kemudian kita menganggap sepele, atau kita merasa ya, saya sudah terbebas dari sihir. Karena nanti kita bahas tentang sihir luar biasa, macam-macamnya. Dan ini harus kita berdalam, ya. Tapi pada hakikatnya sihir itu bukan karena sihir itu semata yang akan bisa memudaratkan seseorang. Artinya apa? Seakan-akan yang hebat tukang sihir atau orang yang bertransaksi dengan tukang sihir. Bukan. Tetapi hakikatnya seseorang itu terkena sihir jika orang itu memang mensihir dia, atau tukang sihir ketika mensihir dia, itu semua dengan izin Allah. Artinya apa? Kalau antum ini ingin selamat dari hal-hal yang kita tidak ketahui, termasuk tadi tentang permasalahan sihir dan yang lainnya, ya antum dekat dengan Allah, antum
memperbaiki tauhid antum kepada Allah, pengenalan antum kepada Allah, antum menjalankan hak Allah dengan baik dan benar. Ya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu tatkala mempelajari ya ilmu sihir atau dia memakai sihir tadi, maka sesuatu yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, ini tentang sihir. Jadi barakallahu fikum, sampai disebutkan di sini bahwa surat Al-Baqarah tadi yang juga sebelumnya itu tentang kisah ada seorang malaikat namanya yang Allah turunkan ke muka bumi ini, Harut wa Marut. Ya, tapi jangan kemudian itu pakai logika. Apa ini malaikat itu gak masalahnya seperti kok dia dijadikan untuk mengajarkan ilmu sihir ke dunia ini, tapi itu adalah ujian Allah. Makanya disebutkan ketika itu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya Harut wa Marut mengajarkan sihir dari seseorang, ya, hatta sampai dia yaqula mengatakan keduanya, innama nahnu fitnah, kami ini ujian yang datang dari Allah. Memang kami diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menguji kalian. Fala takfur, maka kalian jangan kafir. Artinya apa? Jangan mempelajari ilmu sihir. Ya. Jadi sihir itu adalah bahwa setiap hal yang asal usulnya tersembunyi atau samar, tidak terlihat, sehingga nggak bisa dibuktikan dengan hukum positif, nggak bisa. Masih ingat, walaupun itu wallahu alam, di Indonesia dulu sekitar tahun ya 90-an atau 80-an, Anda lupa, ada dulu istilah namanya gantung, gerakan anti tenun atau tenung, dulu pernah terjadi, sehingga itu kebablasan karena dalihnya itu ingin memberangus tukang-tukang sihir, terutama dulu di Banyuwangi banyak dan banyak yang lain, tapi ternyata itu kebablasan, bahkan guru-guru ngaji kiai pun juga dibunuh. Tapi itu wallahu alam, apakah di situ memang adanya ya tujuan-tujuan yang tidak bagus atau politik, wallahu a'lam. Itu pernah terjadi. Ya, dan itu memang kita membedakan antara sihir dengan karomah dengan ma'unah itu sangat tipis. Hampir 11-12. Serupa tapi tak sama. Dan justru sihir itu yang paling banyak. Jadi jangan dianggap mungkin Masya Allah dia seorang taat beribadah, tiba-tiba dia bisa terbang dengan naik sajadah. Jangan antum katakan wah ini wali. Ya betul wali, tapi wali syaitan. Itu sihir. Ya, orang bisa jalan di atas air. Ya, ini hal-hal yang tidak wajar. Biasanya kalau namanya orang itu masuk sungai, masuk laut, ya ceplong. Nah ini kok bisa kayak mendarat, bisa jalan begitu. Ini sesuatu yang ya enggak benar. Jangan kemudian katakan, oh kita kan harus percaya dengan namanya hawariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Iya benar. Kalau para nabi rasul diberi mukjizat, kalau wali diberi karomah, tapi yang namanya waliullah punya kemuliaan itu dia nggak tahu dan tidak bisa dipelajari. Belajar ilmu karomah nggak bisa, ya, sehingga biar supaya orang itu kebal, ya, kebal dibacok, kebal ditembak, ya, tidak benar, tidak ada semua, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, ya. Nah, jadi seperti itu. Taib. Sehingga sihir itu buhul-buhul dan mantra-mantra yang digunakan oleh penyihir untuk dapat meminta pelayanan, mempekerjakan setan agar menimpakan mudarat kepada pihak yang disihir.
Jadi pada intinya buhlul. Dan kita wajib meyakini sihir itu ada. Sehingga sebuah kisah, maka sihir itu hakiki. Ya, sesuatu yang hakiki. Adapun kemudian disebutkan salah satunya oleh Syekh Asy-Syanqiti bahwa sihir itu tidak bisa dibatasi dengan definisi yang bersifat jami', artinya secara universal, secara umum. Ya. Kenapa? Karena banyaknya jenis-jenis sihir sehingga begitu sulit untuk didefinisikan. Ya. Maka yang dicontohkan tadi kadang-kadang perlu disebutkan di dalam hadis, ya, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya kadang dari penjelasan seseorang itu bisa jadi sihir. Makanya ada salah satunya hipnotis. Jadi bagian sihir. Mungkin kadang orang macam-macam begini. Kadang-kadang betul, tapi memang disebut oleh para ulama, kadang kita dijelaskan dengan seorang dai, kita tidak terasa terkesima, terbawa kita. Maka penjelasan itu termasuk sihir. Tapi kalau penjelasannya itu sahih, maka insya Allah. Makanya kadang-kadang ada sebuah kelompok-kelompok yang dengan penjelasannya, dengan logikanya, ya, dengan mungkin penjelasan-penjelasan yang sifatnya logika, orang bisa sudah terkesima, ke bawah, tersihir dia. Naudzubillah min dzalik. Terjadi. Dan itu contohnya contoh waqi'iyah, itu real. Sampai kadang sudah bisa jadi sama ibu bapak aja lupa, sama suami apa istri, kemudian suami kepada istri, sama anak juga kadang-kadang bisa saja mengkafirkan. Terjadi apa tidak? Terjadi. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya sebagian dari penjelasan kadang-kadang itu menjadi sihir. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya ada naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah aliran di Indonesia ini yang dulunya jelas-jelas dikatakan aliran sesat, sekarang menjadi sebuah ormas besar dan diakui. Naudzubillah min dzalik. Apa itu? LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dulu Lemkari, dulu Islam Jamaah, dulu Darul Hadith. Maka di dalamnya ada praktek-praktek sihir. Mungkin kalau dengar ini ngamuk dia, biarin aja, tidak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Karena saya ini tinggal di tempat pondok terbesar kedua setelah pusat yang terbesar di Wurnan. Subhanallah. Bahkan kalau orang sudah masuk, udah. Orang lain yang tidak masuk di dalam barisan dia ya sudah najis. Ya, bapak ibunya dikafirkan. Kenapa? Ya dia pakai dalil la islama illa bil jamaah. Tidak dianggap Islam kalau dia berjamaah. Berarti kalau tidak Islam, apa hukumnya? Kafir. Wala jama'ata illa bil imarah. Tidak dianggap antum berjamaah kalau tidak punya pimpinan. Wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bil ta'ah. Tidak dianggap dia punya amir kalau tidak berbaiat, tidak dianggap berbaiat kalau tidak taat. Jadi ini yang mengaku dialah yang dimaksudkan hadis Nabi al-jamaah. Sehingga kita ini dianggap kafir. Wajar kalau dia, dan ini saya sampaikan. Ayo buktikan, pernah enggak dia sholat di masjid muslim secara umum? Enggak bakalan. Ayo kalau ente mau ngamuk, silakan. Ya, jadi enggak ada mereka. Coba kita sih kalau memang betul-betul antum ini tidak sesat, kenapa antum enggak pernah sholat di masjid muslimin? Antum anggap apa? Masih tempatnya di tempat dia saja. Bahkan kalau kemudian dia mungkin bekerja di instansi itu, kalau dia pun sholat, tidak mau dia jadi makmum, pasti jadi imam. Ini, dan itu masya Allah terus berkembang, luar biasa. Dan hati-hati dengan kelompok-kelompok yang banyak nanti terjadi. Makanya oleh sebab itu belajar kebenaran, belajar tauhid yang benar, belajar manhaj yang benar supaya tidak
sesat, supaya tidak salah jalan. Lebih-lebih kita dengan keawaman kita, karena kita ingin belajar agama, akhirnya kita karena bodohnya semangat, nggak tahu. Karena kalau orang sudah masuk di dalam lingkaran sahibul hawa, model kelompok-kelompok tadi, subhanallah, jinnya kuat, sulit untuk bertobat kecuali hidayah Allah, sehingga sangat jarang dan langka. Karena sudah merasa nyaman, merasa enak, merasa sudah benar, hati-hati. Jadi jangan bermain-main tentang penyelewengan atau dia keluar dari al-jamaah. Maksudnya siapa al-jamaah? Mereka adalah as-sawadul a'zam, al-haqqu wa ahlu. Mereka pengamal kebenaran dan pengikut kebenaran dan pengamal kebenaran. Salah satunya sihir itu disebutkan sorof. Apa itu sorof? Tindakan memalingkan. Disebut sorof. Jadi perbuatan memalingkan seseorang dari sesuatu yang disukainya, seperti memalingkan dari kecintaan kepada istri yang menjadi benci. Nah, dijadikan. Dan itu kerjanya syaitan. Dan syaitan terus terang, dia itu paling berhasil kalau menjadikan sebuah rumah tangga itu cerai-berai. Sementara kita tahu dalam rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah. Kadang masalah datang itu sesuatu yang sepele, kecil. Nah, yang saya sampaikan, rumah tangga itu adalah penuh dengan misteri. Kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada geledek, ada masalah. Kadang-kadang, masya Allah, syaitan ini, kalau kita tidak pahami, hanya masalah kita tadinya minta dibuatkan teh oleh istri kita, baru datang dari perjalanan. Istrinya sudah dibikini, keliru, kotor Allah, pakai garam. Coba Anda bisa bayangkan tuh, sudah haus, capek, minta tolong istri, ternyata asin. Haula wala quwwata illa billah. Bakalan ini kapal pecah. Ya apa tidak? Na'udzubillah min. Kalau kita nggak paham, nggak memberikan uzur, nggak banyak-banyak tak baca ta'awud dan istighfar, maka inilah yang diinginkan syaitan. Okay, walaupun itu bukan kita katakan sihir, tapi ini bagian asar dan tugasnya syaitan. Dan kalau kita baca dari dalam surat Al-Baqarah 102 tadi, itu panjang kisah ceritanya. Bagaimana awal orang-orang Yahudi menuduh kalau sihir itu asalnya dari Sulaiman. Nabi Sulaiman katanya yang pertama kali menciptakan ilmu sihir. Padahal justru yang benar, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliaulah yang menghabiskan dan bahkan yang menutup jalan-jalan ilmu sihir di masa itu. Makanya kalau orang-orang Yahudi Palestina ini disebut dengan Haikal Sulaiman, karena di situ ada singgasana dan itu semua ilmu-ilmu, buku-buku tentang sihir itu dikebumikan di bawah singgasana Sulaiman ketika itu. Makanya oleh sebab itu syaitan ini luar biasa. Maka ini saya maksudkan tadi, tipis sesuatu yang samar, ya, sesuatu apa ya yang samar. Barakallahu fikum. Maka ini sorof ya. Jadi sorof seperti itu. Jadi orang yang tadinya dalam rumah tangga gak ada kasus, gak ada masalah apa-apa, tadinya santai-santai aja kok, tiba-tiba masalah apa, tersinggung apa, baper apa, jadilah ribut. Nah, sementara kalau sudah ribut, bisikan syaitan apa? Wis cerai, wis. Ya enggak? Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Dan inilah syaitan paling bergembira, dan dia akan laporkan kepada iblis kalau kemudian dia sudah bisa menceraikan sebuah rumah tangga. Maka perlunya rumah tangga itu, nah, harus di dalamnya ada belajar ilmu kitab dan sunnah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Begitulah dahsyat. Ya. Kemudian ada al-'athaf, merupakan perbuatan sihir sebagaimana sorof. Tapi apa? Tindakan sebaliknya. Seseorang cenderung tertarik terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak disukainya, beralih mencintainya. Kadang-kadang di dalam bahasa kita namanya ilmu mahabbah. Pelet, jaran goyang, semar mentem, apa semar mesem, apa gitu. Bayangkan antum. Ya, ini salah satunya. Disebut pula kadang tiwala. Ini kadang-kadang kita, itu kan ada.
Kita harus yakin itu ada. Ya, maka oleh sebab itu sihir itu hakiki, ada. Sampai kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah. Ingat yang sebelumnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah yang telah menciptakan waktu subuh dari kejahatan seluruh makhluknya, ya, dari kejahatan waktu ketika malam gelap gulita. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan puhul-puhulnya. Asalnya wanita, dan biasanya kalau tukang sihir itu wanita, itu biasanya hebat. Nah, saya juga nggak tahu benar atau tidak tentang kisah nenek lampir, saya nggak tahu. Itu benar pun enggak, Anda juga nggak paham. Ya kan? Jadi seperti itu. Tapi memang benar. Ya orang akan lebih yakin ya kalau dia dulu pernah belajar ilmu silat apa-apa begitu. Wah, ya seperti itu. Tipis. Ya. Nah, maka seandainya sihir itu tidak ada, tidak hakikat, tidak hakiki, ngapain Allah perintahkan kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir? Ya apa tidak? Makanya jangan tidak meyakini, yakin ada. Tapi kita tidak perlu khawatir, tapi tentu kita pentingi dengan apa? Nah, dengan dengan ayatul muawwidzat atau dengan surah al-muawwidzat, dengan surah atau ayat-ayat perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Memang ini perlu dibahas, perlu mendalam, dan insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.